Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lagi pada ngapain ini? Lagi main satu, Ustaz. Tuh kan lagi baca tuh, jadi kedengaran suara rame-rame begitu berdebat. Nggak Ustaz. Lama dia Ustaz mainnya. Tuh terus? Ini nggak mau sabar dia Ustaz. Oh, nah catur yang begini nih yang dilarang di dalam Islam. Jadi hukum catur itu kalau melahirkan perdebatan, perselisihan, apalagi saling mencela tuh ya, apalagi ada nuansa misalnya katain budi macam-macam, itu hukumnya mutlak haram. Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian juga ada Sa'id bin Jubair gitu ya. Nah, mereka semua diantara yang mengharamkan, dan para ulama mazhab sebagian ya, ada yang dari kaum Hanafiyah, Hanabilah ya, kemudian ada sebagian Syafi'iyah. Kalau sifat caturnya seperti itu, banyak berdebat, banyak berselisih, mengolok-ngolok, apalagi pertandingan misalnya, ini ada yang online terus netizennya saling mengolok-ngolok, nah itu berpotensi haram ya karena perbuatannya. Atau misalnya, maaf nih, waktu lama gitu, itu bisa makruh. Kecuali kalau misalnya sebab-sebab itu hilang. Misal untuk melatih nih kematangan kita berpikir ya, melatih kecepatan kita dalam merencanakan strategi. Nah, itu ada ulama membolehkan. Jadi hilang sebab yang tadi, dan jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat atau yang lainnya. Maka itu diperkenankan. Ya, terukur nanti dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu misalnya, sampai ke ulama Ibnu Sirin, sampai ke kekinian. Ya, ada pendapat dari sebagian Hanafiyah, kemudian ada juga dari sebagian Malikiyah, termasuk qaul Syafi'iyah. Jadi kalau ini berlatih cepat nih untuk melatih otak kita strategi, itu boleh-boleh saja, asal nggak lama gitu. Tadi kenapa ini debat nih? Ini lama Ustaz jalannya, saya mau Sekarang giliran kamu jalan. Ustaz bisa main catur Ustaz? Ya sedikit sih, tapi ya kalau kita bisa cepat kan ngapain dilamain. Oh, Ustaz bisa cepat Ustaz. Mundur. Udah ya, saya ada keperluan dulu. Sah. Ulang saya Ustaz. Ya, ya orang kurang dari 1 menit. Udah ya, permisi ya. Oh iya, makasih Ustaz. Kalau kita melihat hukum bermain catur, ada 3 pendapat ulama di sini. Karena berkaitan dengan catur itu di masa Nabi SAW belum ada. Ada di masa sahabat. Sehingga tadi ana membaca tentang khilaf yang terjadi antara para ulama. Sebagian membolehkannya, sebagian memakruhkannya, dan sebagian mengharamkannya. Artinya mereka yang membolehkan atau memakruhkan selama tidak membuat lalai dari mengingat Allah SWT. Kalau membuat lalai dari mengingat Allah, dari tujuan, maka haram hukumnya. Tapi kalau tidak, sebagian memakruhkan. Tapi pendapat Imam Ahmad atau dari kalangan Hanabilah dan dari kalangan Maliki, mereka mengharamkan catur. Karena memang orang itu harus serius di sana. Bahkan sebagian ulama menjelaskan itu berhala patung-patung yang ada di sana tuh. Ada patung kuda, ada patung raja, ini itu. Dan kalau dilihat rajanya itu, subhanallah, pakai salib dia. Yang di mana? Rajanya atau apanya yang pakai salib itu. Maka anak lebih condong kepada yang mengharamkan karena lebih melalaikan permainan itu dan membuat orang, sebagian ulama yang membolehkan, kata dia itu mengasah otak. Wallahu a'lam. Apakah memang otaknya terasah sehingga dia lebih bertakwa kepada Allah setelah main? Kita bicara hiburan itu adalah sarana. Setelah dia main catur, dia semakin bertakwa kepada Allah, semakin cerdas untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Atau dia main catur kemudian datang untuk main lagi, untuk main lagi, untuk main lagi. Akhirnya catur bukan jadi sarana tapi jadi tujuan hidup dia. Kayaknya yang terjadi seperti itu. Wallahu a'lam, mungkin sebagian ulama yang membolehkan mereka ya sekedar bermain, setelah itu selesai. Tapi kalau sudah jadikan tujuan, bahkan diperas otaknya hanya untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Ana lebih condong kepada mereka yang mengharamkan catur itu, jamaah.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa hukumnya bermain monopoli dan catur? Apakah sama haramnya dengan bermain game online yang memakan waktu berjam di warung internet? Gitu Buya jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua orang muslim, kita semua orang yang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang beragama yang baik itu meninggalkan sesuatu yang tidak banyak artinya, yang tidak berguna, yang tidak manfaat. Biarpun katanya untuk melatih kecerdasan. Bagaimana orang bisa pintar dengan catur yang harus 2 jam? Kalau untuk menghafal Al-Quran berapa ayat itu? Sehingga itu termasuk golongan malahi. Catur golongan malahi, selagi tidak ada judi memang tidak dikatakan haram, akan tapi makruh. Kalau sudah menjadi judi kemudian atau meninggalkan waktu sholat jadi haram. Tapi yang jelas itu bukan sebuah pekerjaan yang dianjurkan. Karena apa? Banyak waktu yang terbuang. Orang hendaknya kullu kalamin min adaba alaihi la la illa dzikrullah. Semua anak Adam itu akan dituntut di hadapan Allah kecuali yang digunakan untuk berzikir, waktu yang untuk baik. Biasanya adalah pengangguran atau yang orang yang memang buru-buru untuk catur 1,5 jam. Kita kadang baca buku saja masih bingung waktunya. Anak santri itu belajar saja. Lah kalau di pondok dikasih catur alasannya olahraga, awas jangan membuat kerusakan pondok. Enggak ada catur di pondok, enggak ada. Tidak ada urusan. Tidak semua yang boleh dilakukan oleh orang tidak boleh dilakukan di pondok. Tidak semua yang boleh dilakukan oleh orang luar boleh dilakukan di dalam pondok. Ada aturannya. Kalau Anda digerakkan ada catur adalah olahraga yang dianjurkan, melatih kecerdasan dan sebagainya. Tidak tahu Imam Ghazali main catur enggak? Imam Nawawi main catur enggak? Siapa lebih cerdas dari Imam Nawawi? Yang tidak ngerti catur adalah orang bahlul. Alhamdulillah saya orang bahlul. Saya tidak pernah ya. Kalau dikatakan tidak mau janda, waktumu gunakan waktumu untuk kemuliaan, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah orang senang-senang boleh saja main catur dalam irama bersahabat, tapi jangan terus-terusan. Jangan menjadi hobiku catur. Itu bermasalah. Termasuk game adalah bermasalah untuk merusak anak-anak kita. Waktunya habis untuk semuanya. Dan ini kenyataan. Kalau sudah kecanduan game itu, sampai orang tua pada bingung. Kalau game itu tambah rusaknya di matanya, lihat. Seolah-olah kalau anak-anak itu sudah main game itu, apalagi game yang menyewa, tempatnya sempit, itu matanya sudah mau nempel di layar, mau merusak mata. Kok orang tua rela yang demikian itu? Main game, yang game layar televisi itu kan merusak mata itu semuanya. Tempatnya sempit, lampunya redup, buah rame anak-anak. Allah, rusak matamu sebelum mata anak-anak kita, rusak. Hei orang yang punya game tolong dijaga. Belum lagi anak jadi malas ngaji, pulang sekolah langsung giat untuk main game, tapi suruh belajar tidak. Gimana bisa pinter? Apakah setelah itu kita ngomong game adalah kecerdasan? Kita harus paham ini. Min husni islamil mar'i, Islam yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang kurang berguna. Ambil manfaat yang paling berguna, apa yang harus kita kerjakan. Kalau hukum catur tidak dikatakan sebagai haram tidak selagi tidak dibarengi dengan perjudian, selagi tidak dibarengi dengan meninggalkan sholat, tidak dilakukan dengan meninggalkan kewajiban. Tapi kalau dilakukan catur dengan meninggalkan kewajiban, hukumnya haram. Akan tapi yang jelas catur adalah membuang-buang waktu. Baik, ini saja. Kemudian masalah game itu lebih berbahaya lagi, karena game itu menjadi anak kecanduan juga, menjadi malas belajar, malas ngaji, lebih dari itu matanya rusak. Dan naudzubillah, semoga Allah menjauhkan anak-anak kita dari itu. Dan orang yang punya pekerjaan, punya game, seharusnya hendaknya hijrah. Karena apa? Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba yang menolong anaknya orang lain. Yang menjadi anaknya orang lain rusak, maka anaknya tidak bisa benar nanti, khawatir. Nah ini. Lalu ini ada yang mendengar, Buya saya bisnis game. Sudah ada contohnya dari saudara kita di Jawa Barat, di sana ada pengusaha game dan penghasilnya luar biasa besar. Setelah dengar dari kita langsung ditutup, diganti dengan yang lainnya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa hijrah yang lain dan saat ini pun nyaman hidupnya dan tentram saja. Semuanya bisa melakukan ini semuanya. Belum lagi kalau gamenya lawan internet, ada sampingannya, nonton sesuatu yang kotor, banyak hal yang harus kita hindari. Gimana hubungnya? Nanti banyak juga. Bagaimana main internet kalau tidak ada gunanya? Ngapain harus urusan internet? Kalau tidak ada gunanya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk belajar secara benar. Baik, ini saja insya Allah.